Katanya JPO-nya terlalu jauh, jadi ditempatkan pada tempat yang tidak sesuai. Oke lah, kalau itu mungkin bisa buat masukan Pemkot dimanapun berada ya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Babe Tasyana. Ya teman-teman, Babe udah di Taman Thomas nih. Di depan Babe adalah JPO Cideng. Nih. Oke, buat teman-teman dimanapun berada ya, jangan malas naik JPO, karena ini bisa menjadi salah satu latihan kekuatan lutut ya teman-teman. Dan Babe selalu bilang nih, nggak bosen-bosen, jangan hindari JPO. Kalau ada JPO itu justru lebih aman ya, ketika nyebrang lebih aman, sekaligus bisa buat latihan tanjakan ketika jalan kaki ya, trek nanjak. Kalau Babe sendiri terus terang, kalau sendiri nih, misalnya jalan sendiri, Babe pasti naiknya pengen JPO. Tapi kalau misalnya ada beberapa temen nih, ada yang memang gimana ya, malah menghindar. Padahal sayang loh. Ya sempat Babe bilang, tapi kadang-kadang tetap ngeyel, maunya lewat sana yang menurut Babe tuh nggak aman. Ya kadang-kadang ya udahlah. Mau gimana lagi. Padahal JPO itu manfaatnya ya Allah banyak banget teman-teman. Kalau Babe sendiri dua hal itu ya. Satu, Babe nyebrang jadi aman. Dua, ini sebagai trek latihan tanjakan. Ya, otot-otot kaki, terutama lutut. Teman-teman dimanapun berada, kenapa orang Indonesia paling males atau enggan menggunakan JPO? Ini berdasarkan pengalaman teman-teman Babe ya. Mungkin ada penelitian ya, tapi Babe terus terang belum baca detail. Mungkin ada pasti, tapi Babe berdasarkan pengalaman aja. Kenapa masih banyak yang malas menggunakan JPO? Ini teman-teman deket Babe aja, ketika Babe tanya kenapa sih nggak mau nyebrang lewat JPO, pertama males katanya, pegel. Udah males, pegel, takut berkeringat. Jadi walaupun itu sebenarnya aman, tapi bagi mereka itu malah justru membuang-buang waktu dianggapnya kalau naik JPO. Itu pertama. Ini setelah Babe tanya-tanya ya. Yang kedua, dianggap nggak efektif dan nggak efisien. Ya itu tadi, buang-buang waktu. Ya padahal kalau dari sisi keamanan kita lebih aman. Jadi ketika misalnya saya lewat JPO nih teman-teman, Babe lewat JPO, dibilangnya gimana sih, nyusahin diri sendiri katanya, ngapain sih lewat JPO, mendingan dari sini aja nyebrang lebih cepat. Ini mah nanjak dulu turun lagi. Jadi dianggapnya nggak efektif dan nggak efisien. Babe juga nggak tahu kenapa berpikir demikian ya. Padahal katakanlah yang Babe tanya nih, misalnya mungkin dari sisi pendidikan tinggi gitu, bisa sarjana strata 2, tapi ya nyatanya nggak selalu sadar ya. Nggak selalu sadar, pasti justru malah kebalikannya. Kalau Babe sendiri terus terang, JPO itu bener-bener bermanfaat banget teman-teman. Nah selanjutnya mungkin alasan yang ya oke lah, bisa ditolerir ya. Katanya JPO-nya terlalu jauh, jadi ditempatkan pada tempat yang tidak sesuai. Oke lah, kalau itu mungkin bisa buat masukan Pemkot dimanapun berada ya. Kalau membuat JPO itu yang kira-kira yang banyak lalu lalang orang. Jadi kadang-kadang terlalu jauh, ngapain juga jalan jauh dulu baru nyebrang. Konon katanya seperti itu. Dan Babe percaya kemungkinan masih ada alasan-alasan lain, tapi paling tidak tiga hal itu teman-teman. Ini disclaimer, ini Babe nanya ke teman-teman Babe sendiri ya, pengalaman pribadi. Ya wis teman-teman, itu aja ya celoteh Babe terkait JPO. Yuk kita jangan mager, jangan malas. JPO itu menyehatkan, JPO itu benar-benar aman. Salam jaki, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.